Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Erwansyah, Subandi Haris, dan Zeki Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari kami tentang resum dan review terhadap jurnal yang berjudul Analisis Semiotika Makna Kesendirian pada Lirik Lagu Ruang Sendiri karya dari Tulus. Next. Pertukaran simbol merupakan salah satu proses penyampaian pesan dalam komunikasi. Heru Santoto dalam buku Semiotika Komunikasi mengatakan bahwa simbol merupakan tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seorang. Simbol memiliki sifat sembarang dan tidak terikat, tergantung ide dan pikiran yang terbentuk. Salah satu alat untuk menyampaikan pesan dapat melalui sebuah musik. Musik dapat dikatakan sebagai media komunikasi. Sebagai contoh, lagu untuk menidurkan anak. Fungsi musik dalam konteks ini adalah sebagai media komunikasi untuk mengekspresikan kecintaan orang tua dengan cara menghibur anaknya melalui nyanyian-nyanyian. Tentu harapannya adalah anak mereka dapat tidur. Selain itu, musik juga dapat digunakan sebagai etnik identity dan ritual keagamaan. Semiotika didefinisikan sebagai suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Dalam istilah Bartas semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal ini tidak dapat dicampur adukan dengan mengkomunikasikan. Bartas dan Kurniawan berpendapat bahwa dalam sebuah komunikasi, memaknai berarti memahami objek-objek, tidak hanya membawa informasi, tapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Teori Bartas adalah gagasan tentang dua tatanan pertandaan yang terdiri atas denotasi, konotasi, dan mitos. Tatanan pertandaan denotasi merupakan landasan kerja Saussure. Tatanan ini menggambarkan relasi antara penanda dan petanda di dalam tanda, dan antara tanda dengan referennya dalam realitas eksternal. Tatanan kedua adalah konotasi. Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya. Sedangkan mitos itu sendiri merupakan pemaknaan tatanan kedua dari pertanda Bartas. Mitos sendiri adalah cerita yang digunakan suatu kebudayaan untuk menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas atau alam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Subandi Haris. Makna kesendirian pada lirik lagu Ruang Sendiri dalam album Tulus yang berjudul Monokrom. Makna denotasi. Dalam lirik lagu Ruang Sendiri ada beberapa kata, frase atau kalimat yang perlu diketahui makna denotasinya. Misalnya kata besar, rasa, kita, ruang, seberapa besar rasa, dan kita butuh ruang. Makna denotasi kata besar dalam KBBI adalah lebih tidak dalam jumlah sedikit. Kata rasa artinya perasaan yang dialami. Kata kita artinya persona pertama yang berbicara bersama dengan orang-orang lain termasuk yang diajak bicara. Kata butuh artinya sangat memerlukan. Kata ruang artinya sebuah rongga. Makna denotasi dari frase seberapa besar rasa adalah suatu perasaan yang banyak atau luas yang dirasakan tidak dalam jumlah sedikit. Makna denotasi, kita butuh ruang adalah penulis lagu dan orang yang diajak bicara memerlukan rongga di antara mereka berdua untuk mengetahui perasaan yang mereka punya. Makna konotasi. Makna konotasi lirik lagu Ruang Sendiri yaitu menyatakan sebuah hubungan percintaan yang memposisikan penulis lagu sebagai seorang yang sudah lama tidak merasakan adanya kesendirian, kebebasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penulis lagu juga menggambarkan bahwa selama ini pasangannya selalu ada di dalam kesehariannya. Tidak ada jarak yang dibuat, sehingga penulis merasa adanya rasa bosan terhadap pasangannya. Tidak tahu lagi bagaimana perasaannya kepada pasangannya, karena semua hal yang dilakukan bersama tanpa adanya jarak dan waktu untuk sendiri. Penulis lagu juga ingin memberitahu kepada pendengar untuk memberikan pemahaman bahwa kesendirian itu hal yang buruk dan menakutkan. Bahkan waktu untuk sendiri diperlukan, terutama di dalam sebuah hubungan percintaan. Makna mitos. Dari keseluruhan analisis lirik lagu diperoleh makna mitosnya, yakni pencipta lagu ingin menyampaikan bahwa kesendirian waktu
untuk melakukan hal sendiri tidak selalu dengan pasangannya, merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap orang yang sedang menjalin hubungan percintaan. Dalam hal ini, kesendirian yang sudah lama tidak dirasakan oleh penulis lagu ingin dapat dirasakan kembali, sehingga mereka dapat mengetahui apakah mereka masih saling mencintai dan membutuhkan. Adanya waktu untuk dapat merasakan kesendirian dalam lagu ini dapat menjadi penguat di dalam hubungan percintaan. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Jeki. Baiklah, kesimpulan dari lagu Kesendirian ini sendiri pada konteks hubungan berpacaran, yaitu membutuhkan waktu untuk diri sendiri, di mana tidak harus selalu bersama pasangan. Kesendirian juga digambarkan sebagai suatu hal yang baik dalam suatu hubungan pacaran. Nah, kemudian juga didapatkan dalam lirik ini secara keseluruhan memiliki makna mengenai suatu keadaan di mana si penulis lagu sendiri memiliki keadaan untuk mengungkapkan perasaannya sendiri, di mana pada saat penulis lagu menginginkan untuk merasakan rasanya sendiri bebas dan tidak terlalu ada dengan orang yang bersamanya, sehingga tidak adanya kebebasan untuk mengungkapkan perasaan ataupun sehingga dapat menimbulkan rasa rindu terhadap orang tersebut. Yang ketiga adalah mengacu kepada sebuah hubungan percintaan, yakni menulis lagu sebagai seseorang yang sudah lama tidak merasakan adanya kesendirian. Nah, di mana mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa ada kebebasan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya juga seperti itu. Nah, berdasarkan hasil review kelompok kami sendiri, itu kami melihat bahwa di dalam jurnal ini di mana membicarakan mengenai poin utama dalam semiotika berdasarkan pemikiran dari Ronald Buster mengenai denotasi, konotasi, dan mitos pada lirik lagu Ruang Sendiri. Dalam pandangan kami, di mana keunggulan dalam penulisan cenderung mengungkapkan makna secara mendalam, sehingga makna terhadap ruang sendiri dapat diungkapkan dengan baik. Makna merindukan orang yang paling dicintai merupakan pembatasan antara keseharian kita pribadi dengan kehidupan dunia percintaan kita. Kesendirian yang sudah lama tidak dirasakan oleh penulis lagu ini juga dapat dirasakan kembali, sehingga mereka dapat mengetahui apakah mereka saling mencintai atau tidak, ya, membutuhkan atau tidak. Adanya waktu yang didapatkan merasakan kesendirian dalam lagu ini dapat menjadi penguat dalam hubungan percintaan tersebut. Nah, selain itu dalam analisis ini juga sifatnya lebih persipik, ya, kemudian juga kooperatif, sehingga makna yang disampaikan dapat digambarkan dengan baik, sehingga menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari segi bahasa yang awalnya digunakan adalah mengandung makna yang seperti majas hingga sulit dimengerti, ketika diungkapkan kembali oleh penulis dari jurnal tersebut, sehingga kita lebih mudah memahami apa sebenarnya makna yang ada terkandung dalam lirik lagu di Ruang Sendiri. Nah, akan tetapi ketika dibandingkan, ya, kami juga sempat membandingkan dengan jurnal lain, yaitu mengenai analisis simbiotik makna cinta pada lirik lagu Tak Sekedar Cinta karya Nanda, di mana kami bisa melihat jurnal tersebut dengan jurnal yang kami review sekarang itu sangat membandingkan perbedaan, di mana jurnal tersebut lebih memfokuskan hanya terhadap persoalan cinta saja, tidak menggambarkan hal yang lain. Sedangkan di satu sisi juga berdasarkan jurnal tersebut juga lebih menjelaskan mengenai makna-makna yang ada di dalamnya. Berdasarkan itu lebih kayak misalnya makna per kata lebih spesifik lagi, di mana berdasarkan kata per kata. Sedangkan dibandingkan jurnal yang mengenai Ruang Sendiri, ini lebih cenderung lebih fokus pada liriknya, bukan pada makna kata per kata, sehingga mungkin ada sebagian kata dan makna yang terlewatkan gitu sendiri, sehingga kita sebagai penulis pun kadang sulit untuk memahami apa sih sebenarnya yang dikatakan mereka, yang diceritakan tersebut. Selain itu juga ketika kita membahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini juga, di mana jurnal ini hanya membandingkan tentang percintaan soal percintaan saja, perpasangan antar kita dan pacar kita. Akan tetapi ketika kita bahas kita bisa mengkajikan dengan yang lain, ini untuk Ruang Sendiri juga kita bisa mengambil dalam bagaimana kita konteks untuk melihat kita terhadap Tuhan, ataupun kecintaan kita, kerinduan kita terhadap orang tua kita,
Dimana misalnya kita merantau di tempat jauh, adanya waktu sendiri untuk kita berkomunikasi dengan diri sendiri, tentu adanya rasa merindukan terhadap orang tua kita ataupun orang yang kita rindukan seperti itu. Tapi yang dibahas dalam jurnal tersebut hanya membahas tentang perasaan terhadap pasangan gitu, sehingga seharusnya dalam yang menjadi kekurangan inilah yang menyebabkan sebaiknya untuk saran berikutnya penulis lebih memspesifikkan lagi, jangan sampai hanya membahas tentang dunia percintaan saja, tetapi sebaiknya membahas tentang dunia yang real gitu, tidak hanya membahas tentang percintaan tetapi juga bisa membahas tentang kerinduan kita terhadap orang tua kita ataupun terhadap orang-orang yang kita kasihi seperti itu. Mungkin itu saja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.